Terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu ya Bapa. Gak ada satu hal pun yang dapat kami banggakan Tuhan. Karena semua karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Yes. Kan aku Engkau awasa selama ku hidup. Katakan kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Milikku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan. Pada sister saya untuk bangkit berdiri kembali. Hidup di luar kasih-Mu. Oh Bapa, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus, pegang, oh Yesus. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan
Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kata-kata kami yang sesungguhnya Tuhan. Yesus. Hanya Engkau yang menjadi alasan kami hidup Tuhan. Karena hanya Engkaulah batu karang kami. Yes Tuhan. Hanyalah Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyadari setiap hari, setiap saat dalam hidup kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Yes Tuhan. sumber harapan kami, sumber alasan kami hidup Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa lawatan-Mu akan terus nyata di tempat ini, dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan setiap hati kami Tuhan, bukakan setiap pemikiran kami dan telinga kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik. Dan firman-Mu itu boleh tertanam di tanah yang baik, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan kita semua yang percaya dan siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. amin. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Baru alive. Yuk kita mulai aja slide nomor 1. Kita buka Alkitab kita Lukas 13 ayat 30. Di situ dikatakan orang yang terakhir menjadi yang terdahulu dan orang yang terdahulu menjadi orang yang terakhir. Yang suka baca Alkitab kira-kira mudeng nggak kata-kata ini gitu? Atau kadang masih membingungkan gitu? Masih membingungkan yang maksudnya apa sih Tuhan? Yang terakhir menjadi yang terdahulu, yang dahulu menjadi yang terakhir, apa gitu loh. Kita buka slide yang kedua. Di Alkitab itu banyak contoh ya. Saya ambil dari anak sulung. Jadi anak sulung ini anak yang pertama ya. Seperti kebudayaan zaman Israel itu, anak sulung itu akan selalu mendapat hak kesulungannya. Itu sudah naturalnya begitu. Jadi nggak usah diusahakan, nggak usah nggak usah dikerjakan sampai sedemikian rupa. Begitu dia lahir jebrol, dapat hak kesulungan. Nah kalau anak kedua enggak, anak ketiga juga enggak. Anak kedua mungkin dia harus mengusahakan, dia enggak akan mendapatkan hak kesulungan, tapi mungkin dia akan mendapatkan harta warisan bapaknya, tapi berbeda. Ya. Kain dan Habil, siapa yang mendapat hak kesulungan? Siapa? Habil kan? Padahal Habil itu anak kedua loh. Contoh lagi, Esau dan Yakub. Yang menerima hak kesulungan siapa? Yakub. Padahal Esau anak pertama, anak sulung. Kemudian Sera, anak sulung juga.
yang terima berkat perkenanan Tuhan, kesulungannya adalah Peres. Akhirnya Peres itu menjadi nenek moyangnya Yesus. Hari ini saya tidak akan ngomong semuanya itu, tapi akan saya ambil satu tokoh di sini. Saya akan ambil tokoh Yakub. Bagaimana dia mendapatkan hak kesulungannya, yang dimana dia sebetulnya secara natural tidak mungkin lah dia mendapatkan hak kesulungan itu dari si Esau. Nah, Esau dan Yakub, slide ketiga. Ini saya tadi sudah katakan ya, hak kesulungan itu untuk bisa mendapatkan berkat kesulungan itu harus anak pertama, Kalau orang Chinese nih, sampai hari ini pun, dan ini terjadi di Indonesia untuk kalangan orang Chinese, kalau tidak punya anak laki, amsyong. Ya kan? Maksudnya tidak ada yang meneruskan marganya gitu. Jadi kalau punya anak laki, satu, wah pasti disayang-sayang banget. Apalagi kalau yang totok-totok ya, itu pasti disayang banget. Dan dia akan mewarisi bukan hanya marganya, maksudnya marganya keluarganya, tapi juga akan mewarisi seluruh hartanya bapaknya. Jadi bukan, kalau punya anak cewek, makanya kalau di China itu sekarang saya pernah lihat kemarin di National Geographic atau apa ya, saya lupa channelnya. Anak-anak cewek di China itu banyak yang dibuang karena selain China mengeluarkan perintah dari pemerintahnya untuk mempunyai hanya satu anak, kalau banyak anak pasti mereka akan buang dan mereka akan pilih anak laki yang akan di-keep, anak perempuannya banyak yang dibuang-buang, jadi akhirnya banyak diadopt di negara-negara lain dan banyak human traffic lah. Ya. Kalau berkat ya, hak kesulungan, berkat anak pertama itu sering dikaitkan dengan materi, dengan karier. Mungkin juga kalau gereja berjemaat dengan pertumbuhan jemaat yang besar, pertumbuhan jemaat yang wah banyak kursinya terisi semua, sampai bludak, sampai ke belakang kursi sampai habis, ya itu berkat. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi yang di sini saya akan sampaikan dari sisi yang berbeda. Slide keempat, Kejadian 47 ayat 7 sampai 10. Ini saya baca aja ya. Siapa yang di sini sudah tahu ceritanya tentang Esau dan Yakub selain soal sup kacang merah atau sup merah atau sup merah-merah gitu. Ya, coba kita belajar sama-sama ya. Ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub. Ini saya perlu ngomongin. Kejadian 47 ayat 7 sampai 10 ini saya mulai dari belakang dulu. Jadi endingnya kehidupannya Yakub. Jadi Yusuf membawa juga Yakub. Tahu nggak Yusuf itu anaknya siapa? Jadi Yakub bapaknya ya, Yusuf anaknya ya. Ya, oke. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Nah waktu itu kan rajanya Raja Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanya Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku. Ya ini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ayat 7 sampai 10, awalnya dikatakan Yakub memohonkan berkat bagi Firaun.
Kalau Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, Firaun itu kan raja ya. Yakub memohonkan berkat. Kira-kira tindakan apa ini? Memohonkan berkat bagi Firaun. Memohonkan itu dia ngomongnya ke siapa? Ke Tuhan. Berarti dengan kata lain dunia sekarang kita ngomongnya Yakub itu mendoakan Firaun, benar enggak? Benar ya? Jadi Yakub itu mendoakan seorang raja, Raja Firaun. Terus ayat 10 dikatakan Yakub memohonkan berkat bagi Firaun berapa kali? Dari ayat 7 sampai 10 berapa kali Yakub memohonkan berkat buat Firaun? Dua kali. Jadi dia mendoakan Firaun 2 kali. Hanya dalam 1 kali ketemu ya. Ketemu, jebret, dia doakan, dia mau pulang, doakan lagi. Ya kan? Gitu. Ketika Yakub memintakan berkat buat Firaun, secara rohani ya, bukan secara posisi loh. Secara rohani, posisinya dia itu di atas Firaun, ngerti? Ya kan? Karena dia mendoakan raja. Jadi rajanya itu otomatis secara rohani di bawahnya dia. Di Ibrani dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Artinya ini secara rohani ya, yang lebih rendah itu kan artinya raja. Secara rohani raja dia lebih rendah rohaninya, tetapi diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini saya mau memberikan kesaksian ya. Di keluarga kami kalau kami lagi saat teduh itu selalu Pastor Nathan bilang, ayo siapa yang mau doa hari ini, mau berdoa hari ini, siapa yang mau mendoakan pagi malam hari ini. Jadi kita kadang rolling gitu, ayo mami yang berdoa, habis mami siapa. Jadi bukan kita menyuruh anak-anak kami itu untuk memberkati orang tuanya. Doakan mami, doakan dedi, doakan pekerjaannya. Jadi semuanya kita ajarkan ke mereka karena apa? Kita perlu untuk mendapatkan berkat rohani itu perlu. Tidak peduli anaknya yang masih kecil mendoakan orang tuanya, it works. Itu beneran ada di dalam firman Tuhan bahwa memang tidak dapat disangkal yang lebih rendah itu diberkati oleh yang lebih tinggi. Bukan masalah umur ya, bukan masalah jabatan, tapi ngelihat dari mereka mendoakan kita, mereka juga akan mendapatkan berkatnya, bukan hanya kita. Yang didoakan diberkati, yang mendoakan juga diberkati. Jadi kalau ada kesempatan untuk mendoakan orang, kalau orang Indonesia nih biasanya begini, aduh aku enggak pinter berdoa, aku enggak bisa ngomong. Nah, tiap hari masa enggak ngomong? Ngomong aja biasa gitu. Berdoa itu enggak perlu kata-kata yang puitis, bombastis, fantastik, enggak perlu lah. Kecuali kalau memang jam ngomong di depannya nih, bagian marketing, bagian itu memang dia people person ya jadi pinter ngomong ya. Cuman kalau siapapun kita, kalau suruh mendoakan orang, wah saya ini bukan siapa-siapa, saya ini jarang baca Alkitab, enggak apa-apa, doakan aja. Doakan aja. Saat didoakan orang itu, kita akan menerima berkatnya gitu loh. Dan orang yang mendoakan itu akan menerima berkatnya. Jadi jangan ditahan-tahan. Ya. Bagaimanapun kalau Yakub misalkan, ya, yang belum tahu ceritanya, Yusuf ini kan dibuang sama saudara-saudaranya. Terus kan di Mesir sama Raja Firaun. Lah akhirnya kan Firaun kan mengadop Yusuf ini ke istana dan ketemu dengan Yakub lagi. Dan akhirnya Yakub memberkati Firaun 2 kali di ayat yang tadi ya. Kenapa Yakub itu memberkati 2 kali, memberkati 2 kali endingnya. Sekarang baru
awalnya ya. Kenapa kok dia bisa memberkati Firaun itu 2 kali? Karena dia sudah diberkati 2 kali juga, minimal 2 kali juga oleh Tuhan. Sebelum kejadian dia memberkati Firaun. Ya, jadi ini flashback, Yakub memberkati Firaun 2 kali. Ini di sini memberkati Firaun 2 kali. Tapi yang sebelumnya awal-awalnya Yakub itu juga diberkati Tuhan minimal 2 kali sebelum dia bisa memberkati Firaun. Mudeng ya? Nah, sekarang saya mau jelaskan berkat apa yang 2 kali yang diterima oleh Yakub sebelum dia bisa memberkati Firaun 2 kali. Nah, berarti kan di sini dikatakan dia bisa memberkati karena dia memiliki sesuatu yang untuk diberkati. Betul? Ya. Kalau kita nggak punya apa-apa untuk diberikan, ya kita nggak bisa memberkati. Ini I'm not talking about money ya. Tapi kita ngomong tentang sesuatu yang spiritual. Gitu. Kalau kita di dalam kita spiritualnya tidak pernah merasa diberkati, ya kita tidak akan bisa memberkati orang lain atau siapapun yang ditunjuk oleh Tuhan untuk kita berkati. Slide kemudian, Yakub memberkati Firaun 2 kali sebab Yakub juga sudah menerima minimal 2 kali berkat sepanjang hidupnya. Nah, 2 berkat ini apa? Slide selanjutnya, berkat pertama, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kemudian 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Orang hamil itu memang sakit banget ya, jadi kalau sudah punya anak kembar di dalam, bergulat, bertarung di dalam, itu sakitnya luar biasa, udah kayak mau mati gitu loh. Anak 1 muter-muter aja sakitnya setengah mati, apalagi anak 2 di dalam perut berantem gitu. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, ini ngomah orangnya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Oke, saya stop dulu sampai 28. Tadi saya sudah katakan ya, anak pertama itu anak sulung, dia akan mendapatkan hak kesulungannya secara otomatis. Enggak perlu diusahakan, enggak perlu dikerjakan. Nah, pada saat kita tahu ceritanya, pada saat mereka sudah mulai besar, si Esau ini kan sukanya berburu ya.
pada saat si Esau ini pulang berburu, lapar, pengen makan, ngelihat si Yakub lagi masak, wah enak gitu kali ya, sedap gitu. Kita kan kalau lagi lapar nih pulang dari gereja lapar, waduh kayaknya apapun bisa dimakan gitu loh, pokoknya supaya perutnya itu tenang gitu. Nah pada saat Esau ini pulang, dia melihat Yakub begitu, saya yakin dari dulu ya, dari saat mereka di dalam perut itu kan difirmankan bahwa Yakub ini memegang tumitnya Esau. Jadi saya yakin Tuhan sudah tahu bahwa Yakub ini akan menggantikan Esau. Tapi tidak bisa naturali, tidak bisa otomatis, harus dia usahakan. Kalau diusahakan, semisal Yakub tidak mengusahakan, mungkin ya hak kesulungan itu tetap masih pada Esau gitu loh. Yang diusahakan apa? Waktu saat Esau ini lapar, dia sangat cerdas banget si Yakub ini, kalau menurut saya ya, dia sangat cerdas sekali. Sekalipun dia tidak memaksa misalkan, ayo aku tikam kamu ya, aku bunuh kamu kalau enggak kamu, kalau aku tidak dikasih hak kesulunganmu, enggak, dia enggak begitu. Jadi memang sebetulnya waktu dia masak itu, waktu Esau keluar dari hutan berburu, itu sebenarnya unplanned, memang sebenarnya unplanned. Dia bukan sengaja masak untuk menyediakan Esau, enggak. Tapi saat Esau lapar, capek, dia datang ke Yakub yang lagi masak, dimanfaatkan sama Yakub. Dia bilang, boleh, kamu pengen toh makanan ini, silakan kamu makan. Tapi kamu janji saya satu loh, kamu kasih saya hak kesulunganmu. Nah ini ada kaitannya sama khotbah Pastor Nathan yang minggu lalu tuh. Jangan make decision kalau kamu lagi sedang. Nah akhirnya transaksi pun terjadi. Ya kan? Sudah saking laparnya, oke lah. Hak kesulungan lah, kamu ambil. Yang penting perut aku nih bisa tenang, sini kasih makanannya. Saat transaksi itu terjadi, Roma 9 ayat 13, Tuhan mengatakan, aku cinta kepada Yakub dan benci Esau. Aneh, Tuhan bisa mengatakan seperti itu loh. Padahal Esau itu anak sulung yang harusnya mendapatkan hak kesulungannya secara otomatis. Tapi Tuhan bisa berkata, aku cinta Yakub. Tahu Yakub mengambil hak kesulungan Esau dengan cara apa? Caranya legal enggak? Menipu kan? Dengan pakai berbulu supaya dia diberkati oleh Ishak. Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu loh. Tuhan tidak perhitungkan itu, bukan dengan caranya yang seperti itu. Waktu saya baca lagi, wah ini keren ini. Ternyata Tuhan itu melihat, kalau semisal hak kesulungan itu tetap kepada Esau, Esau itu akan menganggap hak itu sebagai barang yang remeh-temeh. Bukan sesuatu yang bisa dipertahankan, betul? Kalau itu dianggap sebagai hal yang sesuatu yang berharga, bukan hal yang remeh-temeh, pasti tidak akan terjadi transaksi sub-sub itu loh. Sub merah itu pasti tidak akan terjadi. Makanya Tuhan mengatakan di Roma 9 ayat 13, aku cinta sama Yakub karena dia menganggap sekalipun aku ini bukan anak sulung, aku pengen dapat itu hak kesulungan itu. Dan aku akan jaga itu sebagai barang yang berharga. Gak akan aku lepaskan dengan apapun. Bahkan dia rela untuk menipu, untuk merampas hak kesulungan kakaknya ini dengan dengan cara yang tidak benar. Ya tidak benar memang, menipu kan tidak benar.
Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Tapi kalau kita tahu ya cerita selanjutnya, Yakub nih harus bayar harga, of course. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Kamu menipu, kamu balik ditipu. Kamu menipu berapa kali? Kamu akan menuai beberapa kali juga. Nah, ayat yang 10, slide 10, sorry. Slide 10. Oke, next. Oke, ini dulu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat legal, ya. Oleh karena itu, Dia akan menuntut kita, kalau kita melakukan kesalahan, Dia akan menuntut kita secara legal. Artinya begini, Tuhan bisa ngomong, nih loh aku sudah ngomong, kenapa kamu langgar? Gitu kan, nih loh aku sudah ngomong, kenapa kamu masih melakukan? Ada hukumnya. Iblis pun juga sama. Makanya saya dan Pastor Nathan juga sering wanti-wanti ya, kita saling saling ngomongin gitu loh. Supaya apapun yang kita sampaikan di dalam mimbar ini, jangan sampai membuat Tuhan itu menuntut kami ini, oh kamu ngajarin enggak benar ya, apa kamu sudah ngomong tapi kamu enggak melakukan itu gitu loh. Seperti yang 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terus slide selanjutnya, ketika Yakub mengatakan, jualah hak kesulunganmu kepadaku, transaksi itu sudah terjadi ya. Terus hak kesulungan itu diambil dengan menipu bapaknya. Jadi dia menipu bapaknya yaitu Ishak, dan Tuhan tidak pernah mempersoalkan masalah itu. Tapi memang nantinya dia akan membayar harga. Yakub akan ditipu persis seperti ketika dia menipu pada saat mengambil istri. Harusnya Rahel, tapi dikasihnya ditipu tuh. Sama kayak persis dia menipu bapaknya yaitu Ishak. Ini berkat yang pertama. Berkat yang pertama, Yakub mendapatkan hak kesulungan dengan cara menipu. Berkat kedua, itu di Kejadian 32 ayat 22. Itu ada di situ ya, ayat 25 sampai 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah ini kalau kita tahu story-nya, Yakub itu story hidupnya setelah dia transaksi hak kesulungan, terus kemudian dia melanjutkan hidupnya dengan Rahel, dengan Lea dulu, baru ditipu, terus dengan Rahel, terus dia punya anak, ya toh, Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelahnya itu dia mengalami hal seperti ini. Jadi dia itu bergulat dengan seseorang. Di situ dikatakan bergulat dengan seseorang, lalu orang itu bilang sama Yakub, aku pergi karena fajar telah menyingsing. Jadi dia bergulat itu semalaman. Dari malam peteng, dedet sampai matahari bersinar. Jadi malam gelap sampai matahari bersinar, dia masih pengen bergulat terus dengan orang ini. Terus orang ini pengen pergi, dia bilang, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Sampai bergulat pun dia aja masih minta diberkati sama orang itu. Luar biasa. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Next slide. Ini kejadian selanjutnya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Orang itu tuh maksudnya yang bergulat dengan Yakub ya.
Sautnya Yakub, dia jawab, namaku Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi diganti menjadi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau, berarti Tuhan kalah apa menang? Kalah. Tuhan ngaku kalah loh. Ini ngomong orang itu kan berarti kan dia sudah ngomong nih. Orang itu ngomong, namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau itu Yakub. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi pada saat itu orang itu memang orang, tapi dia Allah. Allah dan manusia. Kenapa bisa di ngomongin itu bukan roh? Karena itu tertulis banget, itu orang, seseorang. Tapi dia juga Allah. Dia bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bayangin, Tuhan ngomong, kamu bergulat sama aku, sudah semalaman. Kamu menang deh. Wah, seneng banget dong. Tuhan sendiri yang ngomong loh. Tuhan ngaku kalah, padahal Tuhan kalau mau menang bisa enggak? Bisa. Tapi hebat, dia bilang, aku kalah deh. Tuhan ngomong aku kalah. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Oh, dia pengen nanya. Sudah di ngomongin aku kalah nih. Namamu siapa? Yakub nanya. Terus Allah bilang, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Berarti Tuhan memberkati Yakub. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, di sini dia nyadar bahwa sebetulnya dia bisa mati loh. Bergulat dengan Allah semalaman, Tuhan ngasih dia menang ternyata bukan mati. Terus lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi pangkal paha. Pangkal paha itu di sini ya, deket hips, deket yang buat gerak-gerak beginilah. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Israel tidak pernah bisa berjalan dengan tegak lagi. Dia berjalan sambil nyeret kakinya. Ya, beberapa peristiwa tragedi beruntun setelah menerima berkat kedua. Jadi berkat pertama itu dia menerima hak kesulungan, berkat keduanya apa? Pada saat dia bergulat dengan Tuhan, Tuhan kasih dia menang, Tuhan berkati dia. Nah, itu berkat yang kedua. Tapi berkat yang kedua ini tidak seenak berkat pertama. Karena berkat yang kedua ini mendatangkan berupa-rupa tragedi. Pertama, Dina anaknya perempuan diperkosa oleh orang bernama Sikem. 2, Rahel istri yang dia cintai mati dekat jalan Efrata Bethlehem ketika dia melahirkan Benyamin. Jadi kasihan, istrinya mati di pinggir jalan, di dekat jalan Efrata Bethlehem. Ini tragedi yang dia alami setelah di Yakub ini menerima berkat yang kedua. Tragedi yang ketiga, Yakub tuh tidak tahu, belasan tahun dia tidak ngerti bahwa anaknya yang favorit itu, yang namanya Yusuf itu, ternyata dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Selama ini dia taunya, aduh anakku sudah mati, nggak tahu dia kemana, berburu kemana, apa dimakan binatang atau bagaimana, atau dibunuh orang, nggak ngerti. Tapi ada hal terbaik yang setelah dia menerima berkat kedua itu, dia berdamai dengan Esau, kakaknya, dan masih bisa bertemu dengan Ishak. Waktu itu kan Ishak sudah tua sekali ya, jadi dia masih ada kesempatan untuk bertemu dengan bapaknya. Yakub itu bukan hanya menyeret kakinya, tapi dia juga menyeret hidupnya. Kenapa menyeret hidupnya?
Karena banyak tragedi yang terjadi itu, seperti seperti Dina, anaknya diperkosa, terus dia harus kabur karena kakaknya itu membantai orang Sikem itu, kan pasti balas dendam lagi gitu. Jadi dia harus keluar. Rahel istrinya meninggal pada saat melahirkan Benyamin. Tapi sampai akhir hidupnya Yakub itu menjadi orang yang sangat kuat. Istilahnya kalau buah itu matang pohon. Jadi dia itu benar-benar di mata Tuhan matang, cerdas. Dia mampu punya endurance, punya daya tahan, punya daya derita yang luar biasa, tapi dia tetap masih minta berkat dari Tuhan, maksudnya diberkati oleh Tuhan. Ya. Menjelang akhir hidupnya Yakub memberkati Firaun, yang tadi flashback 2 kali, memberkati anak cucunya, bernubuat bagi 12 suku Israel sampai hari ini. 12 suku Israel itu sudah kemana-mana banget, kemana-mana ke seluruh mancanegara. Dan pada akhir hidupnya, setelah dia memberkati anak-anaknya Yusuf, berarti cucu-cucunya ya, memberkati cucu-cucunya, Alkitab berkata dia menyandar pada kepala tongkatnya, dia menarik kedua kakinya, dan terbaring meninggalkan semuanya selamanya, alias meninggal. Semua orang suka ya blessing Yakub yang pertama, suka lah, dibawa kemana-mana, dia perang, dia melakukan sesuatunya berhasil. Tapi pada saat dia dapat blessing yang kedua setelah bergulat dengan Tuhan, banyak tragedi yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan itu tragedi-tragedi yang gak enak ya. Sekalipun dia juga punya tragedi yang punya hal-hal yang baik setelah menerima berkat yang kedua. Dan yang kedua ini dia harus melakukan pergumulan yang berat karena ya memang seperti yang difirmankan Tuhan pukul dia pangkal pahanya sehingga dia harus bukan hanya menyeret kakinya tapi dia juga menyeret seluruh kehidupannya. Banyak hal yang terjadi gitu. Sampai hari ini kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita tahu ya, Allah itu disebut sebagai Allah apa? Ada yang tahu? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi begitu luar biasanya Yakub ini, sampai Allah aja punya sebutan 3 nama itu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Semisal Yakub ini tidak berusaha gigih untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau, mungkin hari ini namanya tidak seperti itu. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Kalau dipikir mustahil loh, Yakub ini sangat mustahil mendapatkan hak kesulungan itu. Kalau dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita sudah tadi lihat betapa hidupnya itu yang dilalui dia itu luar biasa ya untuk mendapatkan hak kesulungan. Tapi malah membuat hatinya Tuhan ini ternyuh, ya kan? Akhirnya udah, aku kasih kamu menang, aku kasih kamu hak kesulungan. Jadi bukannya di dalam dunia ini terkadang kita melihat anugerah Tuhan itu turun dalam hidup kita, itu kayaknya kalau kita tidak mengalami hal yang drastis ya, kayaknya kita ini mengalami anugerah Tuhan tuh sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sesuatu yang tidak perlu diusahakan, sesuatu yang biasa. Tapi terkadang kalau kita sudah punya pergumulan, pergumulan terus ya yang berat banget lah sampai get stuck begitu, Tuhan tolong, Tuhan masih mau
memberikan anugerahnya buat kita, baru kita menjadi orang yang lebih tabah loh. Kenapa Tuhan izinkan kadang tragedi terjadi dalam hidup kita, masalah terjadi dalam hidup kita? Ya supaya kita lebih tabah, lebih mengerti, lebih kuat, lebih mateng. Nah kalau kita sudah kuat, sudah mateng, kita bisa nih memberkati orang lain. Karena kita sudah punya itu semua gitu. Kalau kita belum punya itu semua ya kita tidak bisa memberkati orang lain. Dengan ketabahan, saya bisa menguatkan seseorang. Dengan pengalaman yang sudah saya alami, saya bisa memberikan doa-doa saya buat orang itu. Artinya hidup saya, hidup kita itu bisa memberkati dengan kematangan rohani kita. Kalau kita tidak matang rohani, tidak akan bisa memberkati orang lain, bahkan hidupnya untuk jadi berdampak bagi orang lain tuh sangat-sangat, bukannya tidak mungkin sih, sangat-sangat tidak maksimal gitu loh. Jadi belajarlah dari Yakub ini, bahwa dalam segala hal, baik enak maupun tidak enak, kita harus tetap tabah, harus tetap tekun menantikan Tuhan, karena segala hal yang terjadi dalam hidup kita membuat kita ini matang. Kalau kita nggak pernah merasakan jalannya seperti apa, jalan hidupnya seperti apa ya, pasti kita tidak akan melihat kematangan dan kedewasaan rohani kita. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Yakub ini sangat-sangat menginspirasi saya ya, menginspirasi saya bahwa hal yang tidak mungkin itu sebetulnya mungkin. Kita nih bisa istilahnya melunakkan hatinya Tuhan, itu tuh bisa. Ya seperti anak yang rengek mainan ke orang tuanya kan. Udah kamu pokoknya enggak ini. Tapi Tuhan itu kan bukan Tuhan yang kejam. Ya kalau dia kejam ya memang ada di Alkitab, dia kejam ya ada maksudnya, ada alasannya. Tapi kan tidak seperti orang Hitler begitu kan, enggak. Jadi saya berdoa kita semua sampai nanti pada akhirnya Tuhan menjemput kita semua, itu ingat bahwa ada special blessing yang selalu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Yakub memakai kesempatan itu bukan di planning, tapi Tuhan memberikan dia kecerdasan supaya dia bisa memakai kesempatan itu mengubah silsilah Alkitab, mengubah. I think Yakub is a history maker, karena harusnya dia tidak bisa, tapi dia jadi bisa, menjadi tertulis di dalam history, tertulis di dalam sejarah Alkitab bahwa Allah itu mengadop Yakub untuk dijadikan Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, oke. Semoga yang saya sampaikan ini bisa boleh memberkati, bisa boleh memberikan buah yang lebat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami percaya rancangan-Mu indah buat kami Tuhan, sempurna. Dan biarlah Engkau ada di dalam kami, dan kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melewati hidup kami, di dalam hidup kami boleh memberkati orang lain, kami boleh menjadi dampak bagi orang lain, kami boleh melakukan mujizat-mujizat untuk Engkau Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang mau dibentuk,
Bukan hanya yang mau menerima berkat-Mu, tapi kami mau juga matang secara rohani. Berikan kami endurance Tuhan, supaya kami boleh tahan terhadap segala yang Kau berikan bagi kami. Baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, untuk mematangkan setiap karakter kami. Kami mau pulang dari tempat ini untuk membawa sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau terus belajar dari Yakub yang boleh cerdas secara rohani. Kami boleh terus belajar dari Engkau Tuhan. Apabila Engkau tidak memberikannya kepada kami, kami mau bergulat bersama dengan Engkau Tuhan, sampai Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, firman ini boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mau menyambut berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami memohon berkat bagi-Mu Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau sungguh-sungguh untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan matang di dalam hidupmu, mempunyai kecerdasan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang siap menerima berkat-berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.